banyak institusi keuangan dunia yang akan mengganti atau bahkan telah mengganti core system mereka pada tahun 2011, yaitu sekitar 700 lembaga keuangan di dunia. Dari hasil survei yang dilakukan oleh UBM TaxWeb pada Agustus 2011, sebanyak 42% responden menyatakan bahwa core sistem perusahaan mereka telah berusia lebih dari 10 tahun dan 20% telah selesai mengganti core system, serta 33% menyatakan akan melakukan pergantian core system. Perbankan di Indonesia juga telah mempunyai rencana untuk melakukan migrasi dan sebagian lagi baru berencana. Walaupun begitu, masih ada beberapa yang tidak memiliki rencana untuk melakukan migrasi. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh IBM, ada ketidakpuasan dengan core system yang ada saat ini, seperti tidak dapat mengakomodasi framework manajemen risiko yang baru dan lebih kompleks, tidak dapat memberikan informasi penting berupa laporan yang diperlukan sesuai dengan regulasi, biaya maintenance yang tinggi, tidak mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi baru, paket third party, dan aset IT lainnya. Tidak dapat mendukung produk yang kompleks, tidak dapat memberikan pandangan multidimensi terkait pelanggan untuk informasi manajemen, tidak fleksibel untuk kustomisasi, memerlukan waktu pengembangan yang lama untuk mendukung produk atau layanan yang baru. Ketidakpuasan juga terjadi pada CBS di Indonesia, yaitu adanya ketergantungan pada teknologi tertentu, tidak fleksibel, yang untuk dilakukannya kustomisasi, tidak dapat memberikan pandangan multidimensi, dan tidak mudah untuk diintegrasikan. Resiko kegagalan dalam penerapan core banking diprediksi akan meningkat hingga mencapai 30% sampai tahun 2013. Hal ini dikarenakan kurangnya resource, yaitu SDM yang berkualitas, untuk melakukan implementasi core banking. Dan hingga tahun 2015, sebanyak 10% dari bank besar dunia yang mempertimbangkan penggantian core banking akan berpindah dan meninggalkan mainframe. Sifat core banking sistem di dunia mulai mengalami pergeseran. Dari data pada tahun 2012, sebanyak 50% responden menggunakan CBS yang bersifat open platform, dan dari data tahun 2011, sebanyak 40% responden di Indonesia telah menggunakan open platform CBS. Berikut ini adalah runtutan migrasi core banking system yang dilakukan oleh bank di Indonesia. Dimulai dari Bank Jatim pada tahun 2001, kemudian di tahun 2002, Bank BRI melakukan migrasi CBS, Bank BNI melakukan migrasi pada tahun 2003, 1 tahun kemudian, Bank BJB yang melakukan migrasi, kemudian pada tahun 2008, Bank BTPN dan Bank BRI Syariah melakukan migrasi CBS-nya, setahun kemudian, Bank Syariah Mandiri melakukan migrasi ke Temenos. Migrasi juga dilakukan oleh Bank BJB Syariah dan Bank Danamon pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011, Bank Kesawan melakukan migrasi CBS ke Temenos, dan pada tahun 2012, Bank Bantul melakukan migrasi ke Elixir. Hambatan yang ada dalam implementasi ERP tidak hanya dari aspek teknologi, aspek manusia dan business process juga dapat menghambat proses implementasi. Seperti yang dinyatakan oleh Muscatello dan Sen, bahwa 25% perusahaan yang mengadopsi ERP mendapat resistensi yang signifikan dari staf, dan 10% perusahaan juga mengalami resistensi dari para manajer. Business process menjadi faktor yang utama yang menjadi perhatian dalam implementasi ERP. Bahkan, menurut data dari Panorama Research tahun 2012, sebanyak 41% perusahaan mengubah bisnis proses untuk mendukung fungsionalitas ERP. Dampak yang diakibatkan oleh kegagalan dalam implementasi ERP dapat sangat merugikan, seperti kerugian yang mencapai miliaran, bahkan dapat mencapai triliun rupiah, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan, dan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dari seluruh implementasi ERP yang dilakukan, sebanyak 54% membutuhkan waktu yang lebih lama dan 57% implementasi melebihi anggaran awal. Serta 44% diantaranya gagal mencapai
setidaknya setengah dari keuntungan bisnis yang seharusnya diberikan. Kurangnya planning dalam menghadapi suatu resiko kegagalan dalam migrasi dapat berakibat fatal. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan melakukan migrasi ERP tanpa membuat planning untuk resiko yang paling berat, yaitu berupa kegagalan migrasi. Beberapa bulan kemudian, implementasi ERP tersebut dinyatakan gagal, dan karena tidak ada planning untuk resiko kegagalan, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan operasional secara optimal. Berikut ini adalah runtutan migrasi ERP yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Dimulai dari PT Telkom yang melakukan migrasi ke SAP, kemudian di tahun 2005, PLN dan Pertamina melakukan implementasi ERP, diikuti oleh Astra Honda Motor pada tahun 2006, tahun 2008, PLN melakukan implementasi ERP rollout, dan TPS Food yang melakukan migrasi ke IEF Swedia. Pada tahun 2009, Pertamina melakukan migrasi ke My SAP dan migrasi ERP yang dilakukan oleh Pegadaian, namun upaya ini gagal, dan pada tahun 2010, Pelindo II dan Garuda Indonesia yang melakukan migrasi. Berikut adalah rangkuman dari materi pada sesi ini, yaitu faktor eksternal seperti regulasi yang tidak pasti bisa menjadi faktor utama penyebab kegagalan. Kebijakan perusahaan yang tidak konsisten juga bisa menjadi faktor utama kegagalan. Dengan demikian, perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan migrasi core application. Keputusan yang salah dapat berdampak fatal bagi perusahaan.